Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Kesehatan, yaitu tentang kaitan manusia, masyarakat, dan budaya. Baiklah, pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Fitra Afrida Amuna SPD, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dian Maulani, NIM 2103029, sebagai moderator sekaligus penyaji, dan partner saya Netri Gusmaihenia, NIM 2103036. Baiklah, pemateri yang pertama yaitu Netri. Kepada Netri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan ibu. Saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materi yaitu tentang kaitan manusia, masyarakat, dan budaya. Yaitu materi pertamanya konsep dasar manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, yaitu berasal dari kata Sanskerta, mens, yaitu Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, yaitu mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Nah, sementara sebagai definisi manusia, yaitu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dianugerahi oleh Allah akal, hati, serta fisik. Yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah akalnya. Sedangkan yang membedakan manusia dengan manusia yang lainnya itu adalah akal serta imannya. Maka ada yang berpendapat bahwa manusia itu adalah hewan yang berakal. Karena dari segi fisik memang tidak ada bedanya dengan hewan, tetapi membedakannya adalah akal. Jadi manusia itu otomatis lebih berkelas tinggi daripada hewan tentunya lah. Kemudian konsep dasar masyarakat, yang dimana manusia merupakan bagian dari kehidupan makhluk sosial yang ada di muka bumi. Kumpulan dari manusia inilah yang kemudian dikenal sebagai masyarakat. Pengertian masyarakat sendiri secara umum diartikan sebagai sebuah kesatuan yang terjadi antara dua orang atau lebih manusia yang berada dalam sebuah wilayah dalam jangka waktu tertentu, atau masyarakat dalam sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Jadi yang dikatakan masyarakat itu adalah sekelompok manusia atau sekelompok individu yang berada di suatu wilayah atau sebuah wilayah. Kemudian konsep dasar budaya. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Sedangkan menurut Melville J. Herkovits dan Bronislaw, yaitu mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah cultural determinants. Jadi, di sekelompok orang atau di sekelompok masyarakat ataupun di sekelompok individu atau di sekelompok wilayah itu pasti memiliki kebudayaan atau sistem gagasan adat istiadat yang ada di tempat tersebut. Sekian dulu materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator dan akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Terima kasih kepada Netri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 3 wujud kebudayaan. Wujud pikiran, gagasan, ide-ide, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud pertama dari kebudayaan ini bersifat abstrak, berada dalam pikir masing-masing anggota masyarakat di tempat kebudayaan itu hidup. Aktivitas kelakuan berpola
pikir manusia dalam masyarakat. Sistem sosial terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan yang lain. Setiap saat selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat, kelakuan. Sistem sosial bersifat nyata atau konkret. Wujud fisik merupakan seluruh totalitas hasil fisik dari aktivitas perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat. Yang selanjutnya itu hubungan manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Yang pertama, hubungan manusia dan masyarakat. Manusia selain sebagai makhluk individu atau perseorangan, mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri. Namun manusia juga sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Yang kedua, itu hubungan manusia dan kebudayaan. Antara manusia dan kebudayaan terjalin hubungan yang sangat erat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dick Hartoko, sebagai manusia menjadi manusia merupakan kebudayaan. Hampir semua tindakan manusia itu merupakan kebudayaan. Manusia mempunyai 4 kedudukan terhadap kebudayaan, yaitu sebagai penganut kebudayaan, pembawa kebudayaan, manipulator kebudayaan, pencinta kebudayaan. Yang ketiga, hubungan masyarakat dan kebudayaan. Seringkali kita dengar perkataan atau pernyataan tentang kebudayaan suatu masyarakat. Pernyataannya adalah bagaimana sebenarnya hubungan antara budaya dengan masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu dalam waktu yang telah cukup lama dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur untuk mereka menuju kepada suatu tujuan yang sama. Sedangkan manusia adalah sumber kebudayaan dan masyarakat adalah ibarat danau besar di mana air sumber itu bersumber, mengalir, dan tertampung di dalamnya. Baiklah, sampai disitulah materi kami. Jika ada salah dan janggal kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.